berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya malam hari ini? Sepanjang hari kita sudah beraktivitas dan saatnya malam hari ini kita akan beristirahat. Dan kita pasti ingin bisa istirahat dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sebelumnya mari kita nikmati bersama-sama, kita menghampiri tata kasih karunia dalam acara Raise and God. Untuk beberapa puluh menit ini kita akan menaikkan pujian kita akan sharing firman Tuhan, sharing permasalahan yang seringkali bisa mengganggu kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Apapun kondisi keadaan yang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa memberi kelegaan, dan Tuhan bisa memberi engkau istirahat yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengundang kita semua. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengundang kami supaya kami boleh mengalami kelegaan dalam hidup ini. Dalam perjalanan hidup kami ada pergumulan, ada tantangan, ada situasi-situasi yang seringkali membebani jiwa kami, membuat kami letih dan lesu. Tetapi kami bersyukur karena di dalam hadirat-Mu kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami damai sejahtera. Saat ini kami ingin persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu, dan kami ingin menikmati kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, sebab hanya dekat padamu, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Benar Tuhan, jiwaku pun tenteram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh malam
kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, sebab Engkau tahu kerinduan kami, Kau tahu isi hati kami. Kami memuji-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang mulia, sebab Kau Allah yang memegang tangan kami Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Puji Tuhan. Salah satu alasan kenapa kita masih hidup sampai saat ini karena Tuhan punya rencana. Yes. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ada pesan ilahi melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu agar hidup kita bermakna dan menuju kekekalan sesuai dengan tujuan Allah, sudah semestinya kalau kita semua hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, sebelum saya berbagi firman Tuhan lebih lanjut, mungkin ada yang mau di-sharingkan. Siapa? Iya Pak, saya. Ya. Saya mau tanya Pak, akhir-akhir ini kan fenomena LGBT itu semakin marak ya Pak. Bagaimana pandangan Alkitab atau firman Tuhan mengenai hal itu Pak? Ya, ada banyak pandangan ya kalau kita lihat ya, ada polemik bahkan di antara tokoh-tokoh Kristen sendiri. Tetapi mari kita kembali pada firman Tuhan ya. Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 19 ayat 4,
Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jadi di sini jelas perkataan Yesus bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula itu identitas gendernya adalah laki-laki dan perempuan. Makanya keduanya dirancang Tuhan sedemikian rupa dengan alat reproduksi yang berbeda, ya, dengan berbagai keunikannya sebagai laki-laki dan perempuan, dan itu sejak semula. Apalagi kalau kita juga baca Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini juga jelas sekali mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan ciptakan itu karena bagian dari mandat kehidupan yang sudah ditetapkan Allah kepada manusia adalah beranak cucu. Beranak cucu itu bagian dari mandat kehidupan. Makanya Tuhan sudah merancang supaya manusia punya kemampuan untuk beranak cucu. Makanya ada alat reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tuhan bahkan ketika Adam akhirnya sendirian, Tuhan melihat tidak baik bagi Adam, yaitu laki-laki sendirian. Adam sudah punya banyak teman, tetapi itu semua binatang. Dia belum punya teman. Tuhan melihatnya ada yang tidak baik. Kemudian Tuhan ciptakan Hawa. Hawa dibawa kepada Adam menjadi pasangannya. Dan yang Tuhan ciptakan adalah Hawa, seorang perempuan. Karena ketika Tuhan menjodohkan Adam dan Hawa, salah satu mandat kehidupan bagi mereka adalah beranak cucu. Supaya mereka bisa mengelola ciptaan Allah di alam semesta ini. Jadi ada beberapa kemungkinan memang kalau kita melihat fenomena yang terjadi, ya, ada beberapa kemungkinan orang memanipulasi dirinya dan menyangkal dirinya. Sehingga laki-laki merasa dirinya perempuan, perempuan merasa dirinya laki-laki, atau dua-duanya. Tergantung dia pengennya seperti apa, begitu ya. Nah, itu kan macam-macam banyak ya. Tetapi ada beberapa sebab biasanya ya. Ada beberapa sebab penting. Tetapi dari berbagai pengalaman pelayanan kita temukan ada yang karena terluka dengan ayah atau ibunya. Terutama figur ayah itu sangat rusak dalam hidupnya. Saya ketemu seorang perempuan yang akhirnya memilih untuk menjadi seorang. Dia suka dengan sesama karena dia terluka sekali dengan ayahnya. Ayahnya yang dia banggakan, ayahnya yang bagi dia itu dia sangat senang sekali kalau cerita dengan ayahnya. Dia senang sekali bersama-sama dengan ayahnya. Apalagi ayahnya terkenal sebagai orang yang sangat baik di desanya. Alangkah kecewanya, alangkah terlukanya ketika ayahnya kemudian kedapatan selingkuh, mengkhianati ibunya. Ketika keluarga tahu, bukannya segera bertobat dan keluar dari perselingkuhannya, ayahnya kemudian melakukan KDRT. Jadi menjadi ayah yang kasar, ayah yang tidak tanggung jawab, ayah yang jahat. Figur ayah yang rusak ini membuat dia akhirnya mulai punya pikiran bahwa laki-laki itu jahat. Laki-laki itu kasar, harus dimusuhi, harus dilawan. Ketika dia bertumbuh menjadi orang yang mulai remaja, dia membuat sebuah keputusan, aku tidak mau jatuh cinta dengan laki-laki. Pilihannya adalah sesama. Ada orang yang terluka
dengan orang tuanya, figur ayah rusak, itu membuat orang akhirnya membuat sebuah pilihan. Dia jadi seperti apa. Ada juga karena korban pelecehan seksual sebelumnya. Orang-orang yang mengalami pelecehan seksual terutama dengan yang sejenis begitu ya. Kadang-kadang dia akhirnya juga mulai pertama marah, pertama sakit hati sekali, sangat terluka sekali. Tetapi kemudian dia akhirnya mungkin menikmati sensasi seksual yang dialami. Akhirnya korban berubah jadi pelaku. Dan kasus seperti ini cukup banyak kita dapatkan. Nah, ketika dia tidak sembuh dari hal itu, benar-benar jadi pelaku yang aktif. Nah, bisa juga karena komunitas ya, karena komunitas di mana dia bergaul atau kebiasaan menikmati pornografi, akhirnya ingin menjadi bagian dari itu ya. Karena komunitasnya, kalau komunitasnya itu menganggap biasa, dia akhirnya menganggap itu juga biasa juga akhirnya. Mungkin awal-awal dia nggak suka, dia tidak mau, dia punya pandangan yang berbeda. Tetapi karena itu menjadi komunitasnya, akhirnya cepat atau lambat, baik mungkin dijebak atau mungkin dia pengen nyoba sendiri. Akhirnya dia larut seperti itu ya, bisa aja seperti itu ya. Jadi bisa berbagai alasan seperti itu ya. Iya Pak, bahkan kan sekarang justru banyak di negara-negara di luar ya mensahkan justru pernikahan sesama jenis Pak. Itu gimana Pak? Ini pandangan yang masih jadi polemik ya, pro kontra ya. Tetapi kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Memang kita mesti mengasihi semua orang yang berdosa, termasuk kelompok ini. Ini kan orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengasihi itu bukan berarti setuju dengan perilaku seksualnya. Bukan berarti setuju dengan perbuatannya. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, tetapi bukan berarti setuju. Nah, kalau akhirnya juga setuju, berarti dia juga setuju dengan perbuatannya. Ya, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa semua orang. Tetapi bukan berarti setuju dengan dosa manusia. Karena dia enggak setuju, karena dia jijik dengan dosa, maka dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk mengatasi dosa manusia. Supaya manusia tidak lagi diperbudak oleh dosa-dosanya. Kalau begitu bagaimana supaya, ini bagi saudara-saudara yang sedang bergumul soal identitasmu, terutama soal gendermu, atau mungkin ada di antara keluarga kita, sahabat kita yang juga sedang bergumul atau sudah masuk dalam hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ada orang berkata bahwa tidak mungkin bisa berubah. Menurut saya bukan gak mungkin, tidak mau berubah. Apalagi kalau itu terluka, apalagi kalau dia korban sebelumnya. Jadi karena dia menjadi korban, karena dia sangat terluka dengan pengalamannya, figur ayahnya rusak sedemikian rupa. Dalam kemarahannya, dalam luka hatinya, dia sudah membuat sebuah pilihan dalam hidup ini. Dan itu bagian dari perlawanan, bagian dari pemberontakan, bagian dari balas dendam, bagian dari ingin memberi pengaruh bahwa saya yang lebih berpengaruh dari orang lain. Makanya ada istilah kan, penularan. Orang-orang seperti ini suka nularin yang lain. Itu sebenarnya ada kegelisahan dalam dirinya. Oleh sebab itu yang dibutuhkan apa? Mengalami kasih Bapa surgawi. Sungguh-sungguh mengalami. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar berdoa. Bukan sekedar aktivitas rohani semata, tetapi mengalami kasih Bapa yang sempurna itu. Karena pengalaman luka apapun, perasaan sakit apapun, jadi korban pelecehan seperti apapun, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita mengalami kasih Bapa yang sempurna itu, maka semua luka kita bisa sembuh, dan kita ada kepuasan batin. Dalam kepuasan batin ini, kita tidak akan mencari kepuasan dengan hal-hal yang tidak wajar. Alami kasih Bapa melalui Yesus Kristus, dan terbukalah, jujurlah bahwa engkau terluka.
Banyak orang yang terluka dengan orang tua, banyak orang yang jadi korban pelecehan, tetapi hanya akan sembuh kalau kita berani terbuka, kalau kita berani jujur. Bapa di surga tahu betul pergumulanmu, rasa sakitmu, tetapi Dia ingin menyembuhkan, dan itu hanya mungkin bisa sembuh kalau kita mau terbuka. Tinggalkan komunitas yang membuat kita nggak berdaya dan larut di situ. Kita harus tegas dengan hidup kita ke depan. Kalau kita harus keluar dari komunitas yang menyeret kita untuk tidak bisa bertumbuh dalam rencana Tuhan sebagaimana mestinya, kita harus rela tinggalkan. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan yang menyeret kita kepada hal-hal yang sifatnya manipulatif tadi. Jadi kita menampilkan diri kita memilih diri kita bukan sebagaimana diri kita yang sesungguhnya. Kebiasaan-kebiasaan menikmati pornografi mesti dihentikan, dan itu yang bisa menghentikan siapa? Kita sendiri, pelaku, saudara sendiri. Dan jangan malu untuk mencari pertolongan, konseling, konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, dan yang penting miliki komunitas rohani untuk mendukung perubahanmu, dan miliki mentor rohani, pembimbing rohani, di mana saudara didukung setiap saat. Mungkin tidak selalu langsung berhasil, tetapi ada seseorang yang mau memberikan hatinya, mendukungmu untuk berubah, mendukungmu untuk berhasil mengalami kebebasan dalam Tuhan. Dan engkau akhirnya berani untuk tampil sebagaimana dirimu sendiri. Engkau diciptakan laki-laki, jadilah laki-laki. Engkau diciptakan perempuan, jadilah perempuan. Dalam keadaan kita yang sebenarnya, Tuhan punya rencana yang sangat mulia, sangat indah. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengerti setiap pergumulan setiap saudara-saudara yang melihat acara ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan identitas gendernya. Mereka memanipulasi dirinya sedemikian rupa karena ingin tampil seperti yang dia inginkan, tetapi tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Tidak seperti ketika Tuhan rancang, memanipulasi diri sedemikian rupa karena ingin diterima orang lain, karena ingin memuaskan hasrat seksual yang ada dalam diri mereka, imajinasi seksual yang ada di dalam diri mereka. Bapa di surga, Engkau berbelas kasihan terhadap mereka semua. Tuhan hampiri, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Biarlah Engkau puaskan hati mereka dengan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan kasih Bapa yang sanggup memberikan kepuasan sejati dalam hidup mereka. Dalam kepuasan kasih yang Tuhan berikan, maka kami tidak akan mengejar kasih dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang tidak wajar, tetapi kami bisa mengasihi orang lain sebagaimana seharusnya. Kami bisa menerima diri kami sebagaimana keadaan kami Tuhan ciptakan, dan kami akhirnya bisa melangkah dalam rencana Tuhan yang mulia ke depan. Kami sangat percaya ketika Tuhan izinkan kami lahir di dunia ini, ada sebuah maksud, ada sebuah rencana, ada sebuah pesan kehidupan yang harus kami sampaikan di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan diri kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tuhan punya pesan. Biarlah apa yang Tuhan rancang dalam hidup kami semua itu boleh tergenapi. Pulihkan setiap luka-luka hati, pulihkan setiap kerusakan figur Bapa yang dialami oleh saudara-saudara yang melihat acara ini. Dan mungkin rasa sakitnya masih dirasakan ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual oleh orang dekatnya. Bapa di surga, mari jamah hati mereka. Jamah hati mereka, bebaskan mereka dari rasa sakit itu, dan biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati mereka semua. Terima kasih Bapa. Jadikan gereja-Mu komunitas yang bisa menolong setiap orang bertumbuh dalam identitasnya yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap konselor, setiap pembimbing rohani agar bisa
menolong orang-orang yang dibimbingnya menemukan identitasnya dalam Kristus, menemukan identitasnya dalam hidupnya yang sesungguhnya. Tidak perlu lagi memanipulasi diri, tetapi semuanya bisa bertumbuh sebagaimana Tuhan sudah rancang. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gerejamu, berkati hamba-hambamu, supaya melalui pelayanan mereka, melalui apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan bisa diberitakan. Banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan banyak orang akhirnya hidup di dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami. Biarlah pemulihan terus Tuhan kerjakan, sehingga kondisi ekonomi yang sudah berlangsung dengan baik hari demi hari semakin membaik. Demikian juga pandemi yang sudah berubah menjadi endemi, itu sungguh-sungguh sampai akhirnya bangsa ini sungguh-sungguh bisa keluar dari situasi sulit akibat COVID-19 Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, anugerah-Mu menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keadaan saudara saat ini? Saudara butuh teman untuk mendukungmu dalam doa, karena saudara mungkin sedang dalam pergumulan, sedang letih lesu, saudara berbeban berat. Saudara, kami siap menjadi sahabat doa saudara. Saudara boleh tuliskan di layar kaca yang tertera ada nomor yang saudara bisa hubungin, dan saudara bisa sharing pokok doa dan pergumulan saudara. Kami akan mendukung doa saudara-saudara semua. Atau kalau ada yang ingin menuliskan sesuatu, sharing atau tanya sesuatu, saudara juga boleh menuliskannya di kolom komentar di channel Diaspora TV ini. Kita akan beristirahat malam hari ini, dan biarlah kita semua boleh menikmati kebenaran dari Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memanjat senantiasa, supaya kehidupan memanjat senantiasa.